Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Bisa Putri dari Prodi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muarabungu. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Menurut Mirawan 2015, analisis jabatan ialah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur, antara lain mengenai dimensi atau fungsi-fungsi dan indikator pekerjaan, pendidikan, dan kompetensi tenaga yang diperlukan, teknologi atau peralatan yang diperlukan produsen operasi melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, kompetensi tenaga pelaksanaan, teknik, menilai kinerja. Konsep analisis jabatan adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi terkait tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan persyaratan pekerjaan suatu jabatan di dalam suatu organisasi. Para ahli telah mengembangkan berbagai konsep dan metode analisis jabatan. Berikut adalah beberapa konsep analisis jabatan menurut para ahli. Frederick Winslow Taylor, seorang ahli manajemen yang terkenal dengan konsep ilmiah manajemen, ia mengusulkan pendekatan analisis jabatan yang berfokus pada pengamatan langsung dan pengukuran waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan waktu dan gerakan. Yang kedua, Chester Barnett mengemukakan konsep analisis jabatan sebagai bagian dari pemahaman terhadap struktur organisasi. Menurutnya, analisis jabatan harus mencakup identifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan, wewenang yang melekat pada jabatan tersebut, dan tanggung jawab yang terkait. Peter F. Drucker, seorang pengajar dan penulis manajemen terkenal, ia berpendapat bahwa analisis jabatan harus memperhatikan kontribusi jabatan terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Drucker menekankan pentingnya mengidentifikasi hasil yang diharapkan dari suatu jabatan yang mengukur kinerja berdasarkan hasil tersebut. Yang keempat, Edwin B. Filippo. Filippo adalah seorang ahli sumber daya manusia yang mengusulkan pendekatan analisis jabatan yang melibatkan pengumpulan data tentang tugas-tugas, kualifikasi, dan persyaratan pekerjaan melalui wawancara dengan pekerja yang menempati jabatan tersebut. Yang kelima, Michael J. Jussius adalah seorang ahli manajemen yang menekankan pentingnya analisis jabatan dalam proses rekrutmen dan pemilihan karyawan. Menurutnya, analisis jabatan harus menghasilkan deskripsi yang jelas tentang tugas dan persyaratan pekerjaan untuk membantu memilih karyawan yang tepat. Yang keenam, Gary Dessler, seorang pakar sumber daya manusia, ia menekankan pentingnya analisis jabatan dalam pengembangan program kompensasi dan pengajian yang adil. Analisis jabatan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat tanggung jawab, tingkat kesulitan tugas, dan kontribusi terhadap organisasi. Pendekatan dan konsep-konsep di atas mewakili berbagai pemikiran dan pendekatan dalam analisis jabatan. Pilihan pendekatan yang tepat tergantung pada tujuan dan kebutuhan organisasi dalam mengelola jabatan dan sumber daya manusia. Ada 4 analisis jabatan metodenya. Yang pertama, daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini dibagikan kepada pegawai pelaksanaan atau pemegang jabatan. Metode ini digunakan untuk menguraikan jabatan pegawai administrasi. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pegawai-pegawai, dilaksanakan atau kepada mereka dengan kedua-duanya. Metode ini diperlukan bagi pekerja kasar atau bagi pegawai-pegawai yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang ketiga, buku catatan harian. Dalam metode ini, pegawai disuruh mencatat apa yang dikerjakan tiap harinya, berapa waktu yang digunakan, kapan dimulai, dan kapan selesai tiap tugas yang diserahkan kepadanya. Yang keempat, gabungan metode. Biasanya seorang analisis tidak hanya menggunakan suatu metode analisis jabatan, suatu gabungan metode sering lebih tepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.